Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Dinda Maulida Sugesta dengan NIM 1183647 akan membahas apa itu sensasi. Oke, yang pertama kita akan membahas apa itu pengertian dari sensasi. Sensasi pada dasarnya merupakan tahap awal dalam penerimaan informasi. Sensasi atau dalam bahasa Inggrisnya sensation berasal dari kata Latin sensatus, yang artinya dianugerahi dengan indera atau intelek. Secara lebih luas, sensasi dapat diartikan sebagai aspek kesadaran yang paling sederhana yang dihasilkan oleh indera kita, seperti temperatur tinggi, warna hijau, rasa nikmatnya sebatang coklat. Sebuah sensasi dipandang sebagai kandungan atau objek kesadaran puncak yang privat dan spontan. Benjamin B. Wallman, 1973 dalam Rahmat 1994, menyebutkan sensasi sebagai pengalaman elementer yang segera, yang tidak memerlukan penguraian verbal, simbolis, atau konseptual, dan terutama sekali berhubungan dengan kegiatan alat indera. Apapun definisi sensasi, fungsi alat indera dalam menerima informasi dari lingkungan sangat penting. Melalui alat indera, manusia dapat memahami kualitas fisik lingkungannya. Lebih dari itu, melalui alat indera lah manusia memperoleh pengetahuan dan semua kemampuan untuk berinteraksi dengan dunianya. Tanpa alat indera, manusia sama, bahkan mungkin rendah, lebih dari rumput-rumputan, karena rumput dapat juga mengindera cahaya dan humiditas. Lev Frankos, 1974 dalam Rahmat, 1994. Oke, di sini sensasi memiliki beberapa macam. Di antaranya yaitu 1. Sensasi penglihatan. Alat penginderaannya yaitu mata. Dengan melalui penglihatannya, individu bisa melihat keindahan atau kejelekan di lingkungannya. Serta mata adalah salah satu instrumen manusia yang menerima informasi pada tahap awal, dan mata adalah jendela yang menghubungkan manusia dengan dunia. Misalnya, melihat seorang yang cantik atau ganteng, melihat rambu-rambu lalu lintas, dan sebagainya. Yang kedua adalah sensasi pendengaran. Sensasi auditori didapatkan dari indera pendengaran, yaitu telinga. Pendengaran adalah kemampuan untuk menarik suara pada manusia dan binatang bertulang belakang. Hal ini dilakukan terutama oleh sistem pendengaran yang terdiri dari telinga, saraf-saraf, dan otak. Melalui indera pendengaran ini, kita bisa membedakan suara-suara yang keras, lemah, dan lembut dari suatu dialog percakapan, atau mendengarkan nada-nada musik yang indah. Yang ketiga, ada sensasi perabaan. Alat penginderaannya yaitu kulit. Dengan alat perabaan, inilah kita bisa merasakan permukaan benda yang halus atau yang kasar, basah maupun kering. Dengan perabaan ini, pula kita dapat merasakan rasa sakit apabila tersentuh benda tajam atau kasar. Contoh dari perabaan ini yaitu lembutnya pada saat menyentuh selimut dan kasarnya pada saat berjalan di bebatuan dan sebagainya. Dan yang keempat, ada sensasi pengecapan. Alat penginderaan yaitu lidah. Lidah merupakan bagian tubuh penting untuk indera pengecap yang terdapat kemoreseptor, bagian yang berfungsi untuk menangkap rangsangan kimia yang larut pada air, untuk merasakan respon rasa asin, asam, pahit, dan rasa manis. Tiap rasa pada zat yang masuk ke dalam rongga mulut akan direspon oleh lidah di tempat yang berbeda-beda. Yang kelima, ada sensasi penciuman. Alat penginderaannya yaitu hidung. Dengan alat penciuman itu, kita dapat membedakan mana yang wangi dan mana yang bau. Misalnya, ketika seseorang memakai parfum akan tercium wanginya. Tapi ketika sampah lewat, maka akan tercium atau menyengatnya bau yang tidak sedap seperti bau busuk. Dan di sini, sensasi memiliki syarat-syarat seperti 1a. Adanya objek yang diamati atau kekuatan stimulus objek menimbulkan stimulus yang mengenai indera atau reseptor, sehingga terjadi sensasi. Untuk bisa diterima oleh indera, diperlukan kekuatan stimulus yang disebut sebagai ambang mutlak atau absolute threshold. Yang kedua, B. Kepastian alat indera atau reseptor yang cukup baik serta saraf sensoris yang baik, sebagai penerus kepada pusat otak atau kesadaran untuk menghasilkan respon. Yang ketiga ada C. Pengalaman dan lingkungan budaya. Pengalaman dan budaya mempengaruhi kapasitas alat indera yang mempengaruhi.
Dan selanjutnya, sensasi memiliki proses, yaitu sebagai berikut. Sensasi merupakan proses penerimaan rangsangan oleh alat indera atau penginderaan yang belum diberi makna. Proses sensasi yaitu SORS, stimulus, organisme, respons. Adapun prosesnya yaitu A. Proses fisik. Stimulus mengenai alat indera atau reseptor disebut sebagai proses kealaman. Yang B. Proses fisiologis. Stimulus yang mengenai alat indera diteruskan oleh saraf sensoris ke otak. Yang C. Proses psikologis. Proses di otak yang menyebabkan organisme mampu menyadari apa yang terjadi dengan alat inderanya. Ini merupakan proses terakhir dari sensasi dan merupakan pengamatan atau sensasi yang sebenarnya. Selanjutnya, pengaruh sensasi pada tingkah laku. 1. Sensasi penglihatan. Pengaruhnya sangat jelas sekali dalam tingkah laku kita, yaitu dengan sensasi penglihatan ini, kita dapat melihat segala sesuatu yang berada di lingkungan sekitar kita, serta melihat situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini. Dengan kita mengetahui apa yang terjadi saat itu, akan membuat kita bertindak dalam suatu hal. Yang kedua, sensasi pendengaran. Jika pendengarannya kita baik, maka apa yang akan kita lakukan untuk baik akan baik pula. Misalnya, ada seorang murid yang bisa dibilang murid yang nakal. Pada saat ia dinasihati oleh gurunya dan orang tuanya, ia berubah menjadi lebih baik. Hal itu pula dipengaruhi oleh pola pikirnya. Yang ketiga, ada sensasi perabaan. Sensasi perabaan ini bisa berpengaruh pada tingkah laku, misalnya jika kita dicubit atau dipukul oleh orang lain tanpa sebab dan terasa sakit, maka kita akan membalasnya dan menghindar darinya. Dan yang keempat, ada sensasi pengecapan. Sensasi pengecapan dapat mempengaruhi tingkah laku. Misalnya, jika seseorang memasak masakan untuk kita, dan masakan itu terasa enak, maka kita akan memujinya dan sangat lahap dalam memakannya. Akan tetapi, jika makan itu terasa tidak enak, maka kita akan komplain dan tidak mau memakannya. Yang kelima, ada sensasi penciuman. Jika kita mencium sesuatu yang bau, maka kita akan menutupi hidung. Bisa jadi mual ingin muntah. Lain hal lagi jika seseorang tercium bau badan, maka kita tidak akan dekat dengannya. Namun jika orang itu wangi, kita akan senang untuk mendekatinya atau bermain dengannya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan atau menyimak paparan dari saya apa itu sensasi. Maaf jika banyak kekurangannya, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.